Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu sore, ibadah yang luar biasa. Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan. Ya, walaupun kita berjauhan, tapi percaya bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan tidak menghalangi semuanya. Hari ini hari yang luar biasa, kita merayakan kebangkitannya, sebab Dia hidup, ada hari esok. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sore hari ini, sore yang luar biasa. Sungguh kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan kasih-Mu. Kami merindukan semuanya Tuhan. Sungguh kami rindu lawatan Tuhan. Kami rindu memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami yang ada di sini dan jemaat-Mu yang ada di rumah, Kau urapi setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami. Sungguh kami percaya Tuhan, hari ini merupakan hari yang luar biasa Bapa. Kami sungguh merayakan kebangkitan Tuhan. Kami percaya Engkau hidup Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Engkau hidup Tuhan. Bahkan ada hari esok Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tidak salah Tuhan. Tidak salah kami memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Sungguh kami bangga Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Buat jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Kau urapi Tuhan dengan urapan yang sama dengan kami tempat ini Tuhan. Sungguh kami memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Sungguh kami tidak dapat membalas kebaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Beracara sore hari ini Tuhan. Sungguh kami mau terima lawatan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari katakan, Engkau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, segenap hatiku menyembahmu Yesus, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Sungguh ku bersyukur, oh Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, haleluya. Kau yang kusembah, Allah yang ajaib, Allah yang heran. Engkau besar Tuhan, dahsyat dan ajaib. Kau luar biasa, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Oh, dengan apa kami balas Tuhan? Hanya dengan segenap hati kami boleh memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada yang dapat kami balas Tuhan selain meninggikan nama-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Kau Tuhan, bersyukur buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Walau dalam kondisi apapun Tuhan, kami tetap bersyukur Tuhan. Kami tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Kami tetap berkata Engkau luar biasa Tuhan. Kami tahu kami alami semua ini Tuhan, tapi bersama dengan-Mu Tuhan. Bersama dengan Engkau kami mau melangkah, bersama dengan Engkau kami mau berjalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Mari jemaat Tuhan renungkan, katakan betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Bahkan sampai detik ini kami boleh ada semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami tidak tahu yang di luar Tuhan bagaimana, tapi kami percaya kami berada di dalam Tuhan. Kami percaya kami berada di dalam lindungan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Haleluya, haleluya. Luar biasa, Engkau ajaib Tuhan.
Sembah Kau Tuhan, ajaib. Haleluya, haleluya. Sungguh kami renungkan Engkau dahsyat Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Kiara para basikara, kiara basikara, kiara basikara. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Teristimewa teman-teman Jemaat Betani Negara. Lama kita tidak berjumpa secara tatap muka karena kondisi hari-hari ini yang lagi corona. Kita sudah mungkin ibadah online yang keempat ya kali ini. Tapi saya percaya sekalipun Tuhan izinkan kita mengadakan ibadah online, tidak mengurangi hadirat Tuhan dalam hidup setiap kita, tidak mengurangi kesatuan hati kita, dan tidak mengurangi karya Tuhan dalam setiap kita. Baik, sebelum kita masuk firman Tuhan, pada saat hari ini kita bertemu di dalam ibadah peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu hari Minggu Paskah. Selamat Paskah kepada setiap kita, saya ucapkan. Baik, sebelum masuk firman Tuhan, kita masuk dalam doa dulu. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, sungguh kami ucap syukur. Malam hari yang indah ini Bapa, kami boleh datang di hadirat-Mu di dalam ibadah peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus, akan kebangkitan-Mu Tuhan yang menang atas maut. Dan kami menghargai itu, kami menghormati itu Tuhan. Dalam ibadah malam hari ini Tuhan, kami undang Roh Kudus mengurapi istimewa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang berkarya, bukan hamba-Mu, biarlah hamba-Mu ada di belakang salib-Mu Tuhan Yesus. Urapi juga setiap yang mendengar, supaya setiap kami benar-benar diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita ibadah online yang keempat, kalau tidak salah, dan bertepatan hari Minggu Paskah. Kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus. Karena itu saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan dari perikop kebangkitan Yesus, yaitu ada di kitab Yohanes pasal 20. Saya ambil beberapa saat setelah kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu mulai ayat 19 sampai 23.
kemudian lompat ke ayat 26. Baik, saya bacakan untuk kita semua. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Kemudian selanjutnya langsung lompat ke ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Amin. Nah, saya menggarisbawahi ayat yang baru saja kita baca bersama, yaitu pintu-pintu yang terkunci. Hari-hari ini kita mengalami yang namanya pintu-pintu yang terkunci. Sekolah-sekolah yang terkunci, rumah-rumah ibadah yang terkunci, tempat-tempat wisata yang terkunci. Sehingga anjuran pemerintah adalah bekerja dari rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, dan seterusnya. Kita mengalami pintu-pintu yang terkunci. Tapi kabar baiknya dari firman Tuhan yang kita baca yang baru kita baca, dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Murid-murid Tuhan Yesus saat ini, tentu kita sama-sama tahu siapa murid-murid Tuhan Yesus hari-hari ini. Ya, saya dan saudara-saudara. Kita semua murid Tuhan Yesus. Kita orang percaya, yang percaya pada karya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, bahkan percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus yang menang atas maut. Kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus hari-hari ini. Dan kita mengalami seperti yang dialami murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka berada dalam pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, kepada imam-imam besar, penjaga-penjaga bait Allah, prajurit-prajurit Romawi, orang-orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus. Dan kita hari-hari ini, kita takut menghindari penularan daripada corona. Kabar baiknya, di saat pintu-pintu yang terkunci, kita yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus boleh mengalami seperti yang terjadi di ayat firman ini. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi pada waktu-waktu ini, datanglah Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah kita, murid-muridnya. Dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi saudara-saudara. Damai sejahtera bagi saya." Karena kita juga murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian di ayat 20 dikatakan, sesudah ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, murid-murid itu menjadi bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Dan sukacita daripada murid-murid itu membuat Tuhan Yesus sekali lagi berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu." Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa masa depan bagaimana, ekonomi bagaimana, pekerjaan bagaimana dengan situasi seperti ini. Karena apa?
Di saat-saat seperti ini, kita yang murid-murid Tuhan Yesus, asalkan kita tetap memelihara iman percaya kita dengan setia, tetap bersahati, yang biasanya mungkin bapaknya bekerja, anaknya sekolah, ibunya ke pasar, jarang bertemu. Tapi hari-hari ini, kita diizinkan Tuhan untuk berkumpul seperti murid-murid Tuhan Yesus di waktu itu. Suami, istri, anak, orang tua berkumpul di rumah, menjadi akrab, menjadi bersahati. Kesempatan untuk berdoa, 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Amin. Jadi, praktekkan itu. Di ayat 21 dikatakan damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi bukan hanya damai sejahtera, bukan hanya kedamaian, artinya keamanan dalam perlindungan Tuhan, kesejahteraan, menyangkut mungkin kesehatan, ekonomi, ya sandang, pangan, papan, tapi juga dikatakan sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita akan dipakai jadi alat-alatnya Tuhan. Jadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Untuk menyaksikan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kita. Di ayat 22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Artinya kita yang akan dipakai, kita yang akan diutus, dihembusi dengan Roh Kudus, diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Di ayat 26 ditegaskan kembali. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi dalam satu bacaan ayat firman Tuhan malam hari ini, sampai berulang-ulang 3 kali, Tuhan Yesus melepaskan damai sejahtera bagi kamu. Dalam kondisi bagaimana? Dalam kondisi pintu-pintu terkunci seperti saat ini. Dalam kondisi pintu-pintu terkunci. Jadi kalau dunia sedang galau, dunia sedang resah, dengan bagaimana masa depan, dengan bagaimana ekonomi, dengan bagaimana kelangsungan hidup berikutnya, firman Tuhan mengatakan justru ini kesempatan bagi orang-orang percaya, bagi murid-murid Tuhan Yesus, untuk menerima damai sejahtera yang lebih, untuk menerima Roh Kudus yang lebih. Izinkan saya juga bersaksi pada malam hari ini, bahwasanya pada minggu-minggu sesudah Corona ini, artinya 2-3 minggu belakangan ini, saya pun menerima banyak kebaikan Tuhan. Saya menerima banyak mujizat Tuhan, terobosan dari Tuhan. Yang tidak saya sengaja, tapi saya percaya Tuhan sengaja merekayasa bagi saya, bagi kami sekeluarga. Di 3 minggu yang lalu mungkin, teman saya, Pak Penatua, Pak Yudi, sempat menelpon saya mengatakan penjualan udang macet, ekspor impor terhambat, kalau tidak boleh dikatakan berhenti sama sekali. Harga udang jatuh, itu pun bukan hanya harganya jatuh atau harganya gak pantas, tidak balik biaya operasi, tapi dikatakan sebagai hanya buka harga tapi tidak ngambil barang. Jadi para supplier itu dihubungi hanya buka harga tapi tidak ngambil barang, hanya menjanjikan bisanya tanggal sekian, nanti tanggal sekian mundur lagi tanggal sekian. Nah, saya pada waktu itu saya menyaksikan kepada Pak Yudi bahwasanya puji Tuhan, kalau kita tidak gentar, kita tidak takut, kita tetap percaya di jalan-jalannya Tuhan, kita tinggal di dalam kerajaan Kristus yang tidak tergoncangkan, kita boleh mengalami hal-hal yang tidak sama dengan dunia. Dan saya menyaksikan bahwa udang-udang saya dapat terjual dengan baik, dengan lancar, bahkan sampai habis. Dengan harga bukan lagi harga normal, tapi bahkan 5.000 sampai 10.000 rupiah per kilo di atas harga normal.
Dan saya pun juga terheran-heran bagaimana bisa terjadi seperti itu. Salah satu pengecer udang saya mengatakan, saya biasanya bisa jual hanya 25 kilo per hari, Pak. Tapi hari-hari ini saya bisa 50 kilo per hari, bahkan bisa lebih. Loh, kok bisa, Bu? Kok bisa begitu? Iya, Pak, soalnya kan sekarang tidak boleh berkumpul-kumpul, tidak boleh berkerumun, tidak boleh ke tempat-tempat wisata ditutup. Akhirnya mereka yang nganggur itu memutuskan kegiatannya menjadi mancing. Kalau mancing kan bisa jaga jarak, tidak berkerumun. Nah, akhirnya ya udang kita jadi sasaran dibeli pakai umpan mancing. Saya hanya senyum karena saya hanya bilang, oh ya luar biasa, puji Tuhan kalau gitu. Kita ditolong sama Tuhan. Tapi sampai di rumah saya berkata kepada istri saya, luar biasa jalannya Tuhan. Di saat orang tidak bisa jual udang, kita malah mendapat berkat lebih. Dan yang lebih dan tidak sampai di situ aja. Tetangga sebelah yang melihat saya panen lancar bertanya, Pak, jual di mana? Kok bisa panen tiap hari sampai selesai, sampai habis semua? Padahal saya sudah inden, dijanjikan seminggu lagi, 3 hari lagi, malah jadi tidak jelas, dikatakan barang-barang si pembeli itu sudah dibawa ke Denpasar, kembali lagi, tidak bisa jual. Bisa ndak minta tolong saya jualkan, Pak? Ya karena tetangga pas sebelah, dan dia tahu saya panen terus, ya mau ndak ditolong gimana, jadi ya saya tolong aja, saya jualkan. Nah, yang luar biasa bermula dari menolong tetangga pas sebelah rumah, sebelah tambak, yang lain-lainnya menjadi mendengar. Dan hari-hari ini, singkat cerita, mereka sudah menjadi daftar antrian untuk kita jualkan udangnya. Dan tentu saja Tuhan menyediakan berkat untuk setiap pekerjaan yang Tuhan sediakan. Tidak sampai di situ, teman-teman. Lagi-lagi karena imbas daripada corona, banyak petambak-petambak tradisional yang identik dengan modal pas-pasan. Kalau mereka tidak bisa jual udang, mereka tidak bisa beli solar, mereka tidak bisa beli pakan, tidak bisa beli probiotik dan sebagainya. Akhirnya mereka menghubungi saya, Pak, boleh ndak minta tolong saya beli pakannya sedikit aja? Maksudnya sedikit gimana? Ya saya punyanya uang beli 5 kilo, Pak. Ya oke, saya kasih 5 kilo. Ndak lama kemudian yang lainnya, Pak, saya boleh beli pakan 15 kilo. Terus dan terus. Akhirnya apa yang tidak saya pikirkan, saya diizinkan Tuhan hari-hari ini menjadi pedagang pakan udang. Karena banyak orderan dari tetangga-tetangga yang terus berdatangan beli pakan secara eceran. Dan tentu saja itu pun ada berkat Tuhan tersedia bagi kita yang mengerjakannya. Jadi itu kesaksian saya. Hal-hal yang tidak kita pikirkan, hal-hal yang tidak kita sengaja. Tapi ketika kita bersehati, berkumpul di dalam doa, di dalam Yesus, maka Tuhan Yesus hadir. Buka jalan, buka terobosan-terobosan baru. Seperti firman Tuhan yang dikatakan tadi, berkali-kali Tuhan Yesus melepaskan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Imani bahwa damai sejahtera itu bagi kita juga hari-hari ini. Bagi saya, bagi saudara. Bahwasanya doa berkat daripada Bapak Gembala kita di akhir setiap ibadah dikatakan, engkau tetap akan naik dan tidak turun. Engkau tetap menjadi kepala dan bukan ekor. Itu pun tetap terjadi di saat kondisi yang kata dunia tidak memungkinkan. Yang kata dunia resesi ekonomi. Tetapi orang-orang percaya, orang-orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus yang menang atas maut adalah kebangkitan juga bagi orang-orang percaya.
menang atas maut ekonomi, atas maut kesehatan, atas pergumulan apapun. Karena kebangkitan Tuhan Yesus yang menang atas maut itu bukan sebuah kebangkitan yang biasa-biasa saja. Tetapi itu adalah sebuah damai sejahtera bagi setiap kita yang percaya. Saya kira itu yang firman Tuhan yang saya sampaikan bagi setiap kita pada malam hari ini. Saya mengajak setiap kita menghidupi ayat-ayat firman Tuhan, semua ayat firman Tuhan, tapi teristimewa. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, kita menghidupi ayat yang baru kita baca. Kiranya damai sejahtera itu boleh terjadi atas semua keluarga-keluarga successful Bethany Family. Satu lagi yang saya ingin tambahkan, bahwasanya karena hari-hari ini kita ada di dalam dunia yang sedang berperang menghadapi virus corona. Saya mengajak untuk setiap kita tidak bosan, tidak jenuh, untuk terus mengupdate diri untuk mengetahui perkembangan-perkembangan yang terbaru, yang terkini, mungkin solusi mengatasi, mungkin keadaan yang bertambah buruk atau bertambah baik. Jangan bosan untuk mendengar. Karena apa? Semakin kita mengenali lawan kita dalam berperang, ya lawan peperangan dunia ini hari-hari ini, baik Eropa, Amerika, Asia, termasuk kita Indonesia, satu lawannya, virus corona. Jadi alangkah kurang bijaksananya kalau kita, bosan saya mau ngomong virus corona. Loh, bagaimana kita bisa memenangi sebuah pertempuran kalau kita tidak mengenali lawan kita? Sementara kita belum mengenal sepenuhnya, memang seluruh dunia belum mengenal sepenuhnya. Semua masih mereka-reka, masih mencoba-coba. Tapi kabar baiknya adalah orang bijak mengatakan, saya mengutip kata-kata bijak dari Jenderal Sun Tzu, seorang jenderal dari dinasti kekaisaran Cina kuno yang menuliskan dalam buku perang yang terkenal, yang banyak menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh di dunia, yang cukup kita kenal namanya seperti Napoleon, seperti Jenderal MacArthur di Perang Dunia II, dan beberapa tokoh lainnya yang saya tidak sebutkan. Mereka mengakui terinspirasi dari Jenderal Sun Tzu. Nah, jadi dia mengatakan bahwasanya jika Anda mengenali lawan Anda, kekuatan lawan Anda, dan mengenali kekuatan diri Anda sendiri, maka Anda akan memenangi berbagai pertempuran. Dan Anda tidak akan pernah takut akan akibat-akibat daripada pertempuran itu sendiri. Namun jika Anda hanya mengenali kekuatan diri Anda sendiri dan tidak mengenali siapa lawan Anda, peluang Anda 50-50. Kalaupun Anda mendapatkan kemenangan, Anda akan menderita banyak pengorbanan dan kerugian. Menang dengan banyak pengorbanan. Dan yang lebih buruk, kalau Anda tidak mengenali siapa lawan Anda dan Anda tidak mengenali diri Anda sendiri, ya Anda pasti kalah dalam setiap pertempuran. Jadi masuk akal sekali kalimat itu, bahwasanya kalau kita mau menang menghadapi virus corona, ya kita jangan bosan, kita jangan malas, kita jangan nggak mau repot, kita jangan nggak mau ribet, kita jangan bebal. Nah, karena firman Tuhan pun mengatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan, di kitab Hosea kalau tidak salah. Nah, jadi itu aja yang mau saya sampaikan pada malam hari ini. Tidak saya perpanjang lagi firman Tuhan. Yang penting, mari kita hidupi firman Tuhan malam hari ini, supaya damai sejahtera itu ada pada setiap kita, Jemaat Bethany Negara, bahkan pada situasi lockdown, situasi yang terkunci hari-hari ini setiap kita.
tentu kita rindu untuk terus berdoa bagaimana Tuhan izinkan pandemi corona ini berlalu dan kita boleh kembali beribadah normal seperti biasanya. Tidak online terus. Namun kita juga harus menghormati apa yang menjadi kedaulatan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, karena segala yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan pasti punya rencana yang baik. Baik, kita akhiri ibadah malam hari ini. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, sungguh kami mengucap syukur Bapa, firman-Mu memberikan pengharapan bagi setiap kami. Bahwasanya sekalipun dunia Tuhan izinkan terkunci, tetapi tidak bagi orang-orang percaya yang benar-benar menaruh pengharapannya kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang kami peringati malam hari ini boleh terimpartasi menjadi kebangkitan bagi setiap jemaat Tuhan, teristimewa saudara-saudara Jemaat Betani Negara. Saya rindu mungkin sebulan, 2 bulan, atau berapa yang Tuhan izinkan kita boleh berkumpul kembali. Kita boleh melihat jemaat-jemaat Betani Negara yang semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ibadah malam hari ini Tuhan, kami sungguh menikmatinya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di rumah-rumah setiap jemaat Betani Negara. Engkau melepaskan damai sejahtera dalam nama Yesus di rumah-rumah setiap jemaat Betani. Terima kasih Tuhan. Hembusan kuasa Roh Kudus sedang mengalir saat ini, memenuhi setiap jemaat Betani Negara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin.